karakter munafikin itu adalah senang dengan musibah yang menimpa kaum muslimin dan bersedih jika memperoleh kemenangan. Ya, kalau orang Islam itu menang Pak, susah. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka senang sekali. Ya, termasuk yang nanti pilpres, sama lihat. Itu orang munafik berkeliaran di mana-mana untuk apa? Untuk menjadikan supaya orang-orang baik tidak jadi. Mereka mengangkat orang-orang yang mau merusak Islam atau mau meninggalkan ajaran agama Islam atau benci dengan itu yang didukung oleh mereka. Ini politik, Pak. Jadi kita harus punya politik yang jelas. Politik itu ada identitasnya. Jangan milih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Jangan pilih pemimpin yang beda agama, harus punya identitas. Saya sampaikan berkali-kali di dalam ceramah saya, tolong tinggalkan. Kalau ada partai sudah mengajak kepada 3 periode, tinggalkan partai semacam itu jauh-jauhnya. Maka sesungguhnya musuh yang berada di dalam itu berbaur lebih berbahaya dari musuh yang di luar. Karuan, sana lawan, berhadapan, kelihatan, tapi munafik di dalam nggak kelihatan, membocorkan rahasia, memberikan tahu tempat di mana kekuatan umat Islam dibocorkan. Tapi Allah menolong kita semuanya, insyaallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia Allah berikan kepada kita di sore ini. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah meniti jalan di hidayah yaumil qiyamah. Pada sore ini kita adakan kajian yaitu min silsilati a'da'il Islam, dari rangkaian silsilah musuh-musuh Islam. Ini insyaallah ini pembicaraan cukup panjang. Kalau jenengan mau mengambil, membaca sendiri bukunya, ini ada bukunya. Ini jilid 1, ada 2 jilid, yaitu judulnya Dhahiratun Nifaq wa Khaba'isul Munafiqina fit Tarikh. Itu fenomena nifaq dan kejahatan atau keculasan kaum munafikin sepanjang sejarah Islam. Bukunya cukup bagus, yaitu karya seorang ulama besar, itu Syekh Dr. Abdurrahman bin Habban Al-Maidani, yang sering kita ambil kitab-kitab beliau. Dia dulu adalah guru besar di Ummul Qura di Mekah, sudah wafat, dengan karya tulis yang sangat banyak, ya, karya beliau cukup banyak. Maka judulnya adalah Fenomen Nifaq dan Kebusukan Kaum Munafikin Sepanjang Sejarah. Ini kita ungkap karena sekarang sudah nyata-nyata muncul kaum-kaum yang bertopeng ini di depan kita semuanya. Agar kita bisa menghadapinya, kita waspada kepada mereka semuanya, ya. An-nifaq wal munafiqun sifatuhum wa fadha'ihuhum wa kaifa muwajahatihim. Nifaq dan munafikin, sifat keburukannya dan bagaimana kita cara menghadapi mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan dalam sebuah bukunya,
yang mengatakan begini, laula anna al-islam dinul haq bidzati haqqun bidzatihi, sekiranya Islam itu bukan agama yang benar zatnya secara alami, memang itu benar agama yang benar, muayyadun bi ta'yidillah mahfudun bi hifdhihi, tidak didukung dengan kekuatan Allah ya, atau tidak dijaga dengan penjagaannya, lam tubqi minhu baqiyatun min ahkamihi wa syara'ihi, maka tidak akan tersisa dalam Islam ini suatu hukum-hukum atau ajarannya akan lenyap semuanya. Jadi sekiranya Allah enggak membela Islam, sekiranya Islam bukan agama yang benar, sekiranya Allah tidak menjaga Islam, ajaran Islam ini ajaran-ajaran semuanya, hukum-hukum sudah lenyap dari muka bumi, sudah hilang. Tasawwara qawil syarr fil ard, seluruh kekuatan keburukan telah memerangi Islam. Allati ma tarakat sabilan minal makar bihi illa salakat bihi illa salakathu, tidak ada satu jalan pun untuk berbuat makar kecuali mereka semuanya sudah masukin. Jadi seluruh jalan untuk memakari Islam, menipu Islam, membenturkan Islam, adu domba Islam, seluruh makar macam-macam semua sudah diambil oleh mereka. Dari mulai Islam dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam ya, yang kita maksud sini adalah Nabi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Islam didakwahkan di Jazirah Arab, semenjak itu sampai hari kiamat tidak ada satu kekuatan pun yang tidak melawan Islam. Seluruh kekuatan digunakan, bahkan harta, jabatan, kekuasaan, senjata, macam-macam semuanya, militer, intelijen, semuanya dikerahkan untuk menghancurkan Islam. Wala sababan litfa'i nurihi illa akhadan bihi, juga tidak ada satu jalan pun yang menyebabkan, yang dapat memadamkan cahaya Islam, pasti diambil mereka. Jadi mereka sudah menempuh semua jalan, sudah menempuh bagaimana cara memadamkan api Islam seperti apa, semua jalan memadamkan sudah diambil mereka semuanya. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka berbuat makar dan Allah mengembalikan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Coba kita bayangkan bagaimana kekuatan-kekuatan asing semuanya menghancurkan Islam, tapi Islam kalah enggak? Karena siapa? Islam itu milik Allah, bukan milik ulama, bukan. Islam itu tidak akan pernah lenyap dari muka bumi, tapi tidak mustahil Islam akan lenyap dari bumi Indonesia. Dari bumi tidak mungkin, Allah yang menjaga. Dari bumi Indonesia sangat mungkin ketika umat Islam tidak menjaga marwah Islam, tidak menjaga harga diri Islam, tidak menjaga hukum-hukumnya, tidak menjaga seluruh kekuatan-kekuatan sumber-sumbernya, kalau tidak kita jaga, maka sangat mungkin akan semakin melemah kekuatan Islam di negeri yang tercinta ini. Kita tidak boleh buta sejarah. Negeri ini dibangun itu dengan jutaan darahnya para syuhada. Itu mereka-mereka yang telah menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari dulu benteng pertama yang telah mempertahankan kedaulatan negeri kita adalah umat Islam. Tidak ada satupun yang menentang, tidak ada satupun yang mampu memutarbalikkan jarak. Walaupun sekarang banyak ditutupin jarak itu, tapi banyak para tokoh-tokoh, para ilmuwan Islam, peneliti Islam telah menyampaikan hakikat yang sebenarnya, bahwa negeri ini punya utang budi besar kepada umat Islam. Islamlah yang telah membentuk negara kita yang tercinta itu. Itu yang di Indonesia, yang di Syria juga begitu, di mana-mana. Nifak adalah penyimpangan perilaku yang sangat berbahaya, yang dikatakan apa? Dalam kehidupan sosial, pribadi maupun sosial. Jadi nifak itu berasal dari sebuah hati yang rusak,
perilaku yang sudah menyimpang, orang sudah menyimpang dari karakter yang fitrah Allah ciptakan buat manusia. Ini memang penyimpangan karakter, penyimpangan moral, penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku, penyimpangan segala-galanya. Kan nifaq merupakan pribadi yang murakkab, pribadi yang double, yang berasal dari beberapa unsur karakter yang tercela. Jadi munculnya nifaq itu bukan cuma dari sekedar suatu karakter perilaku, bukan, tapi dari suatu keyakinan. Sifat apa? Orang munafik itu pasti sifatnya pengejut atau jabinun atau jubana. Hampir semua orang-orang munafik adalah pengecut semuanya. Mereka hanya menyebarkan isu dengan kaum muslimin, menyebarkan berita bohong. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kaum muslimin, mereka bersama mereka. Ya, Abdullah bin Sabah memprovokasi orang-orang Madinah waktu itu untuk tidak ikut bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Kebongkar aibnya. Jadi begitu, orang munafik menyusup kemana-mana. Rasulullah sangat jeli. Rasulullah mengetahui siapa tokoh-tokoh munafik ketika itu. Cuma Nabi mengajarkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah jadi beritahu oleh Rasulullah. Jadi daftar nama-nama orang munafik tulen yang mereka telah berkali-kali mereka berbuat makar, tapi makarnya Allah kalahkan. Yang terakhir harap mereka putus ketika apa? Ketika perang Tabuk. Jadi waktu mereka berangkat perang Tabuk itu, ya, Rasulullah ketika Rasulullah menyiapkan pasukan, ada berita dari intelijen Nabi, yaitu pasukan Romawi akan menyerang kota Madinah. Akhirnya Rasulullah itu nampak begitu sangat sibuk banget. Bahkan Umar pernah mengatakan, aku melihat Rasulullah seperti orang yang telah menceraikan istri-istrinya, tidak pernah lagi menemui istrinya. Karena apa? Karena sangat ketegangan kota Madinah, karena pasukan Romawi semuanya akan menghancurkan kota Madinah. Atas perkasa siapa? Orang munafik dari dalam untuk berkomunikasi dengan orang-orang, dengan Abu Amir namanya, orang dari Syam, dari Syria. Mereka berangkat menghimpun kekuatan di luar, mempengaruhi pasukan Romawi, ingin diajak bersama menghancurkan kota Madinah. Dengan begitu Islam lenyap dari muka bumi. Itu harapan mereka waktu itu. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, enaknya gimana? Salah seorang sahabat, ya, Salman mengusulkan, ya Rasulullah, kita jangan di Madinah, kita harus menjemput. Kenapa kita nggak di Madinah? Begini ya Rasulullah, kalau nanti kita di Madinah, maka pasukan Romawi akan menundukkan, menaklukkan seluruh sepanjang jalan kabilah-kabilah Arab, ditundukkan, dipaksa menyerbu kota Madinah. Semakin banyak musuh kita. Sebelum mereka datang, bagaimana kita jemput? Di mana enak? Di padang Tabuk. Tabuk itu Pak, dari Mekah, dari Madinah itu nggak jauh, cuma 700 km. 700 kilo itu pas pada musim panas, ketika buah sedang tanaman buah sedang berbuah, pas enak banyaknya buah itu. Rasulullah membagi tugas masing-masing kepada para sahabat pada perang Tabuk. Akhirnya dijemput di padang Tabuk sana, 700 km. Kemudian sebelum berangkat, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat untuk siapa mau infak. Paling banyak Utsman bin Affan menginfakkan 1000 ekor kuda, 500 onta diberikan, harta yang banyak, perbekalan makanan, uang banyak untuk perang Tabuk. Bahkan ada seorang yang sudah tua, jalannya bengkok, matanya cacat, datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya apapun yang dapat saya jadikan, cuma semangkok kurma. Satu mangkok kurma, ya Rasul, ini yang saya punya, ini saya serahkan.
pada engkau ke jalan Allah. Dan dia Pak juga ikut berjuang. Orang sudah tua, matanya cacat, kakinya pincang. Mereka daftar ke Rasulullah untuk ikut berjihad bersama Rasulullah. Jadi izahnya kita itu, ya, kita punya kemuliaan kalau dalam jiwa kita masih ada semangat untuk membela agama Allah. Tapi kalau kita lemah dalam izah kita, kemuliaan kita, harga diri kita tidak punya, kita akan lemah di mata orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Perang itu yang pertama bukan perang fisik Pak, mental. Kalau mentalnya sudah jatuh, kekuatan akan lemah. Tapi kalau mentalnya tangguh, musuh sekuat apapun jatuh mentalnya, dia akan kabur. Sejarah kan begitu, terulang-ulang dalam sejarah. Lebih sekarang banyak orang-orang yang menampakkan kekuatan show-nya, menampakkan kekuatan dengan pasukannya banyak. Ya silakan, tidak masalah, tampakkan semuanya Anda. Orang iman takut enggak, karena kita hanya takut kepada Allah. Hati kita kokoh sama Allah, berhadapan kabur mereka. Faktanya kan begitu. Pasukan Amerika dengan kekuatan, dengan senjatanya semuanya, kekuatan militernya, intelijennya yang canggih-canggih semuanya dikirim ke Afghanistan, dikirim ke Irak, tunggang langgang kabur. Pasukan Rusia waktu itu dengan orang-orang Afgan tahun 79, 78 sampai tahun 88. Kenapa kalah? Kenapa mereka kalah? Karena orang beriman ditolong dan dilindungi oleh Allah. Bukan karena kita kuat, enggak. Bukan karena mereka lemah, enggak. Tapi karena kita ditolong oleh Allah. Lah inilah yang penting, bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. Orang beriman itu begitu, jangan mudah takut. Yang kita takutkan itu apa? Ada orang show, pamer kekuatan, kemudian ditampakkan, baju dilepas, dibacok kebal semuanya. Itu kan kamu yang bacok. Temannya sendiri. Tapi apa bisa ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita baca, kita tusukkan kepada mereka, mereka jadi kebal, belum tentu dong. Kita punya Allah. Caranya bagaimana cara kita kuat? Yaitu menyandarkan diri kita kepada pertolongan dari Allah. Semakin kita menyandarkan hati kita kepada Allah, menyandarkan seluruh kekuatan hanya milik Allah SWT, akan semakin kuat jiwa orang beriman. Itu begitu Pak, orang munafik itu ruamnya sewenang ramai begitu. Berhadapan dengan orang beriman di medan perang, ya kabur. Karena apa? Mereka itu sukanya nasi bungkus. Ya, pasti apa? Orang munafik sebenarnya pertama sifat dari karakter mereka, hatinya yang pengecut, yang dikatakan jubana, pengecut mereka. Yang kedua, orang munafik selalu mengingkari kebenaran. Lebih dulu kalau datang dari Islam, ditolak oleh mereka, karena memang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kebenaran yang sudah nyata diingkari oleh mereka. Rakus dalam kenikmatan duniawi. Memang tujuannya itu. Kenapa mereka masuk dalam Islam itu? Karena mereka ingin mendapatkan suatu keuntungan duniawi dengan menisbatkan, menempelkan diri, mencari aman kepada umat Islam. Maka dia menyatakan keislamannya, mengucapkan syahadat, bersolat bersama kaum muslimin, tapi mereka kerjasama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu berbahaya. Makanya Hudzaifah diberitahu oleh Rasulullah, ya Hudzaifah, kamu tak kasih tahu nama orang-orang munafik di kota Madinah. Namanya A, B, C, D, ini semuanya, ini tokoh munafik murni. Tapi tolong jangan disampaikan kepada siapapun. Hudzaifah bin Yaman itu intelijennya Rasulullah, Pak. Telek sandi beliau.
Sehingga para sahabat waktu itu ketika ada orang yang mati kurang dikenal, ada orang meninggal, nunggu Hudzaifah nyolati enggak. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Rasul sudah meninggal, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin umat Islam. Ketika itu Abu Bakar menyatakan setelah mengangkat beberapa menteri-menterinya, gubernurnya, bertanya, ya Hudzaifah, adakah menteri yang saya angkat dan gubernur-gubernur yang saya tugaskan, adakah di antara mereka termasuk daftar orang-orang munafik yang Rasul kabarkan kepada engkau? Ada. Siapa itu? Itu yang Rasulullah nggak boleh menyampaikan. Coba Pak. Abu Bakar Pak kecolongan. Umar juga begitu. Begitu Umar dilantik sebagai khalifah mengganti Abu Bakar radhiyallahu an setelah beliau meninggal, kemudian dia sebagai khalifah diangkat, dia mengangkat para menterinya, para gubernurnya, pegawai-pegawai di dalam kekhilafahnya, bertanya, ya Hudzaifah, adakah orang munafik yang Nabi kabarkan dalam orang yang saya angkat? Ada 4 orang. Siapa itu? Itu yang Nabi tidak boleh menyampaikan kepada siapapun. Dijaga Pak. Begitu Rasulullah menjaga orang-orang munafik. Karena kalau sampaikan waktu itu sama Umar dihabisin Pak. Kalau dengan Umar dihabiskan ketika itu, orang Islam semuanya membunuh angkat senjata, membunuh orang munafik di awal pertumbuhan Islam, sejarah akan merah, sejarah akan cacat. Karena apa? Karena Muhammad telah memerintahkan sahabatnya untuk membunuh sahabatnya sendiri. Itu yang dijaga oleh Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah. Sehingga Nabi tidak merintahkan bunuh mereka, biarkan saja. Karena kalau mereka dibunuh semuanya, itu pasti ada suatu yang sejarah akan mencatat kalau para sahabat saling membunuh satu sama lain. Nanti ke depan Pak semakin rusak. Mungkin zaman sekarang akan saling terjadi pembunuhan antara kaum muslimin. Karena ada contohnya di zaman sahabat dahulu. Makanya Nabi menyampaikan tidak boleh sampaikan ke siapa. Cukup kamu aja yang tahu. Ya orang munafik yang begitu rakus dalam duniawi mereka. Di mana yang menguntungkan dia akan ikut. Orang munafik yang berkata mampu mengelabui dan berbaju tipuan yang bermacam-macam. Jadi ya cirinya akan ketahuan orang-orang munafik semacam baik itu yang munafik yang nifakul akbar maupun nifakul asghar. Tonggaknya adalah berdusta. Maka orang munafik adalah orang yang pendusta ucapannya maupun perbuatannya. Maka jangan mudah percaya apabila ada berita tentang umat Islam di media sosial. Jangan percaya dulu. Karena apa? Orang munafik suka bikin sebuah berita, beritanya bohong. Untuk apa? Untuk memecah belah kaum muslimin. Bicaranya bohong, perbuatannya bohong. Bahkan kalau kita lihat ya, musibah sepanjang sejarah yang paling besar, paling buruk itu karena perilaku perbuatan orang-orang nifak dan munafikin. Kota Baghdad, 1 juta orang dibunuh Pak di kota Baghdad oleh Tartar. Karena siapa? Muhammad Al-Qumi itu seorang tokoh Syiah Rafidhah, orang munafik. Dialah yang telah menyampaikan semua berita, semua kekuatan kepada pasukan Tartar sebelum masuk kota Baghdad. Begitu akhirnya kota Tartar masuk kota Baghdad, dengan mudahnya menghancurkan kaum muslimin. Itu atas sebab orang munafik yang mereka waktu itu adalah Syiah Rafidhah. Habis Pak kota Baghdad Pak, dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi nggak tahu pasukan Mongolia seperti apa itu. Zaman dulu Mongolia tentara yang paling mengerikan, karena tentara Mongol tidak pernah menyisakan satu orang pun di kota yang dimasukin. Timur Leng dulu sebelum masuk Islam begitu Pak. Di kota Syam, kota Damaskus itu dibunuh berapa orang. Itu orang-orang Islam yang mati ditumpuk, ditumpuk seperti pagar
pagar itu orang bertumpuk ke dinding kota. Itu orang-orang Tartar tuh sangat bengis dulu. Tapi alhamdulillah banyak di antara mereka masuk Islam, dan mereka juga menjadi benteng Islam, membela Islam, berjuang Islam. Banyak tokoh-tokoh dari Mongol yang masuk Islam waktu itu, termasuk Timur Leng juga. Jadi musibah yang paling besar dari siapa? Orang munafik. Itu yang di kota Baghdad. Sampai kota Baghdad itu namanya Sungai Dijlah, Sungai Tigris, itu airnya hitam karena apa? Perpustakaan yang terbesar di kota Baghdad dihancurkan, dibakar, abunya dimasukkan ke sungai sampai sungai yang mengalir warnanya hitam. Begitu hancur-hancuran kota Baghdad dihancurkan pasukan Mongol, bahkan banyak penyakit. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa memakamkan orang sebanyak itu di kota Baghdad. Dihabiskan sama Mongolia karena jasa orang-orang munafik. Belum yang jahatnya luar biasa munafikin itu. Dengan sarana menipu dan makar, mereka merupakan Islam dari dalam, sedangkan mereka aman, tidak nampak di mata dan tanpa dikira diduga oleh siapapun karena tipuan dan makarnya. Makanya dia nggak kelihatan. Karena apa? Dia masuk dalam tubuh umat Islam, sholat bersama kita, haji bersama kita, tapi mereka yang telah membocorkan rahasia, mereka yang telah memplanning, mereka telah menghancurkan semuanya, dihancurkan dari dalam. Termasuk mereka menyebarkan kemungkaran di tengah komunitas umat Islam. Dan munafik itu tidak pandang bulu, bisa masuk menjadi orang yang biasa, bisa menjadi orang yang tokoh agama, seorang yang diustadkan, diulamakan, dikiaikan, macam-macam. Maka merupakan kewajiban bagi tiap muslim waspada dari sifat nifak dan munafikin, dan mengetahui posisi nifak dan karakteristiknya. Ini harus kita ketahui, Pak, biar kita tidak jatuh berkali-kali. Kita ini kan orang Islam kan sing gimana ya, terlalu baik orangnya, ikhlas terus begitu ya, nerimo, ngalah terus, kita memaafkan, ngalah, maafkan, nerimo, ngalah terus begitu. Kebaikan kita dimanfaatkan oleh mereka dalam makar-makarnya itu. Maka sungguhnya musuh yang berada di dalam itu berbaur lebih berbahaya dari musuh yang di luar. Karuan, sana lawan, berhadapan, kelihatan, tapi munafik di dalam nggak kelihatan, membocorkan rahasia, memberikan tahu tempat di mana kekuatan umat Islam dibocorkan. Tapi Allah menolong kita semuanya, insya Allah. Dalam Al-Quran Karim Allah menguatkan orang-orang beriman dengan menurunkan satu surat sendiri, yaitu surat Al-Munafiqun. Allah turunkan bahwa untuk memberikan peringatan sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman supaya wajib waspada dengan orang munafik, sampai Allah turunkan satu surat sendiri tentang karakter mereka. Ini lebih dari 120 ayat yang kami rangkum, yang bicarakan tentang nifak dari awal permulanya. Nanti akan kami sampaikan apa itu ayat-ayat tentang munafik sesuai dengan apa itu urutan-urutan kapan diturunkan Al-Quran ayat itu. Ini ambil dari Al-Quran Karim semuanya ini. Jadi karakter orang munafik itu yang pertama mengkhianati kaum muslimin dan memihak kepada kaum kafirin. Dari itu juga begitu. Mereka suka berkhianat, mereka suka membela, berkolaborasi, kerjasama dengan orang kafir. Makanya kalau nampak sekarang orang-orang yang nampak seperti orang Islam yang kuat, seperti tokoh yang kuat, nampak orang yang alim, nampak orang yang pinter, so nampak sebagai pejuang, kok mereka berdiri bersama barisan orang-orang kafir, ketahuilah dia pasti orang munafik. Orang beriman tidak akan mau duduk lama-lama atau lebih-lebih sampai kerjasama untuk merusak agama sendiri dengan orang-orang beda. Pasti mereka munafikin. Kalau nggak munafik yang besar mungkin
munafik kecil, tapi jelas ada nifak di hati mereka. Dan orang munafik tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tapi mereka mengajak manusia semuanya, terutama orang-orang beriman, meninggalkan hukum Allah kepada hukum positif. Maka mereka ngoceh kemana-mana. Hukum Allah sudah nggak serasi, hukum Allah sudah nggak sinkron dengan masa sekarang. Hukum Allah perlu dirubah, hukum waris dirubah, hukum poligami dirubah, hukum manapun dirubah maunya mereka. Mereka ingin merubah hukum Allah. Karena apa? Memang mereka tidak pernah mau menjadikan Al-Quran sebagai hukum mereka. Tidak. Allah telah menguliti mereka semuanya sebenarnya di banyak ayat. Karena tujuannya apa? Tujuan untuk duniawi, maka tidak pernah mau mereka untuk berhukum dengan hukum Allah SWT. Aneh Pak kalau kita lihat. Justru yang paling menentang, paling mengkritik, paling banyak orang tidak setuju dengan penerapan hukum Allah, ada orang Islam sendiri. Orang Islam kok menolak hukum Islam? Itu kalau nggak nifak nggak mungkin. Kita tahu hukum Allah sangat adil, kita mengetahui sama sekali mana hukum Allah nggak adil. Tidak ada. Karena yang menciptakan Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, Allah yang sangat bijaksana, Allah yang punya sifat serba maha kuasa, maha mengetahui, yang gaib, yang syahadah, maha bijaksana, maha alim, semuanya itu sifat Allah. Makanya ketika Allah memberikan satu hukum pada manusia, hukumnya pasti hukum yang dibuat sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan manusia itu. Ini Allah melarang riba, Allah melarang perbuatan-perbuatan kan dilarang. Kenapa? Ini merusak. Riba ini menjadi orang menjadi bengis, menjadikan kerusakan ekonomi, menjadi orang yang kaya makin kaya, orang miskin makin terhimpit karena riba. Riba menyebabkan apa? Menyebabkan azab Allah. Khamr dilarang dalam Islam. Kenapa? Dapat merusak akal, merusak hubungan. Bahkan orang-orang di Malaysia dulu, itu di kota Kelantan. Kelantan itu ada hukum yang telah melarang menghukum peminum khamr. Begitu hukum diterapkan Pak, pelarangan minum khamr di Kelantan waktu itu kantor gubernur didatangi mak-mak, datang ke kantor gubernur Kelantan. Gubernur Kelantan yang pertama, jangan ingat nggak siapa namanya? Gubernur Kelantan yang pertama itu Syekh Maulana Umdatuddin, putranya yaitu Ali Nur Alam. Ali Nur Alam itu putranya Syekh Jamaluddin Husaini Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Punya anak namanya Ali Nur Alam, dia sebagai gubernur Campa. Punya anak lagi namanya Abdullah Umdatuddin, dia sebagai gubernur Kelantan. Dia menikah dengan Rara Santang, putrinya Prabu Siliwangi. Punya anak Syarif Hidayatullah Gunung Jati, punya anak Sultan Hasanuddin, punya anak sampai ke Abu Hilal. Nah itu kakek saya, ya hafal saya Pak, namanya hafal saya. Itu Gubernur Kelantan didatangi oleh mak-mak, protes enggak? Kenapa? Mak-mak datang ke sana untuk hukum apa lagi yang akan diterapkan? Loh, memangnya kenapa? Setelah hukum khamr diputuskan di gubernur sini, dilarang, maka yang pertama apa? Pertama, suamiku betah di rumah. Yang kedua, uang belanja meningkat. Yang ketiga, suami sudah nggak pernah marah-marah lagi. Nggak sama dengan ketika dulu khamr dibebaskan. Coba, ada nggak kemaslahatan? Masyarakat banget. Belanja meningkat, nggak mudah marah. Yang ketiga apa? Suami di rumah. Dulu itu mama datang ke sana itu untuk hukumnya apa lagi ya diterapkan ya. Begitu minta menuntut karena apa? Ini happy buat kami. Ya begitu Pak. Nyan masih ingat gak namanya Robert Mugabe? Pernah ingat Pak?
Pak Dir ingat namanya Robert Mugabe, itu presiden Tanzania tahun 80-an. Saya masih SMP Pak, saya SMP itu SMP saya suka baca. Belum lahir jenengan? Oh berarti masih muda jenengan. Robert Mugabe itu dia telah membuat suatu undang-undang ya, kepres, kalau kepres, yang kepres isinya apa? Yaitu untuk memenjarakan para pelaku gay. Jadi orang lesbi, orang homo ditangkap, dipenjara bersama dalam satu penjara. Tangkap semuanya. Ini loh Robert Mugabe. Orang kulit hitam, saya masih ingat wajahnya itu. Wajahnya dulu banyak menghiasi majalah-majalah Islam waktu itu. Termasuk bagi masyarakat sering muncul Robert Mugabe di majalah media dakwah. Dia telah menjadikan suatu kepres, presiden kepres ya, untuk menangkap para pelaku gay. Jadi orang yang homo harus ditangkap, dipenjarakan. Apa kata dia? Jangan dikeluarkan dari penjara sebelum dia punya anak. Hebat kan Pak? Keluarkan kalau dia sudah punya anak, keluarkan dari penjara. Wong lanang kok seneng karo wong lanang, wong wedok kok suka sama perempuan, di penjara semuanya. Keluarkan kalau mereka sudah punya anak. Kalau sudah punya anak baru keluarkan. Kalau nggak punya anak jangan dikeluarkan. Ini luar biasa. Karena mendatangkan murka Allah, mendatangkan suatu azab. Karena apa? Yang menyebarkan gay, homo, lesbi, siapa? Orang munafik yang menyebarkan. Ya, orang itu bahayanya luar biasa, merusak dari segala arah, yang menyebabkan murka Allah, kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan segala-galanya karena perilaku orang-orang munafik. Kita kalau tahu nih rasanya mangkel, cuma kalian jotoh sing dijotoh sopo gak ketok. Kadang-kadang muncul di media sosial gitu, punya dalil. Biasa orang munafik pintar berdalil, cuma hatinya mereka kufur kepada Allah, hatinya mengingkari, mereka gunakan dalil semata-mata untuk menjatuhkan argumen orang Islam. Supaya apa? Supaya mereka punya keraguan dalam agamanya sendiri. Yang ketiga, karakter munafikin itu adalah senang dengan musibah yang menimpa kaum muslimin dan bersedih jika memperoleh kemenangan. Ya, kalau orang Islam itu menang Pak, susah. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka senang sekali. Ya, termasuk yang nanti pilpres, sama lihat. Itu orang munafik berkeliaran di mana-mana untuk apa? Untuk menjadikan supaya orang-orang baik tidak jadi. Mereka mengangkat orang-orang yang mau merusak Islam atau mau meninggalkan ajaran agama Islam atau benci dengan itu yang didukung oleh mereka. Ini politik Pak. Jadi kita harus punya politik yang jelas. Politik itu ada identitasnya. Jangan pilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Jangan pilih pemimpin yang beda agama, harus punya identitas. Saya sampaikan berkali-kali di dalam ceramah saya, tolong tinggalkan. Kalau ada partai sudah mengajak kepada 3 periode, tinggalkan partai semacam itu jauh-jauhnya. Bukan kami ini mengajak kepada partai terendah, tapi demi kemaslahatan negara ini Pak, kemaslahatan umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri yang tercinta itu. Tinggalkan partai-partai yang sudah mengajak semacam itu tadi itu. Kalau kami tidak pernah mengajak dalam satu partai, kecuali kalau apa terpaksa kalau ditanya itu aja. Ustaz zaman pilih apa? Kalau saya terus terang gitu aja, saya nggak pernah ngumpet-ngumpet. Pak Ustaz sekarang selama ini zaman nggak pernah di partai, zaman milih apa? Milih ini saya, sudah selesai. Memang kita ngumpet-ngumpet enggak, saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Memang saya ini batu, enggak tegas itu Pak. Wong Islam yang tegas,
Pak Ustaz sama pilih apa? Pilih ini. Pilih mana? Apa ini? Pilih A. Sudah selesai. Kami nggak milih. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Memang batu zaman. Yang tegas dong. Punya sikap dong umat Islam. Kenapa kita malu kali ini suatu keyakinan kita yakini baik? Kenapa kita malu? Kenapa kita ragu dengan keyakinan yang kita yakini? Yang keempat adalah mempermainkan dan mengolok-olok Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ini dalam surat At-Taubah. Mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman, mengolok-olok Rasulullah, bahkan mencela Allah SWT. Ini kan saya tidak Al-Quran semuanya ini. Cuma ayatnya nggak saya pasang. Terlalu banyak ayat nanti. Karena di belakang kita ada tafsir khusus tentang Al-Munafiqun, nanti maksud semuanya. Pada tafsir Al-Munafiqun pada bab berikutnya itu. Yang kelima, memerintahkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Ini ciri orang-orang munafik yang senantiasa apa? Yad'una ilal apa itu? Syarr, gitu ya. Mengajak kepada keburukan, yad'una ilal munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi mereka orang munafik selalu mengajak kepada kemungkaran, meninggalkan perkara-perkara yang baik. Makanya mereka adalah orang yang paling benci dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Mereka mengajak kepada kemungkaran, menjauhkan orang dari perkara-perkara yang ma'ruf. Makanya apapun yang dikerjakan kaum muslimin untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mereka adalah mencegah, paling menghadang agar itu tidak ada. Padahal ini Pak, amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kewajiban kaum muslimin. Cuma kewajiban adalah wajib kifayah. Kalau ada sebagian orang di sini sudah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka umat yang lain terbebas dosanya dari itu. Tapi kalau tidak ada, kalau di kemungkaran tidak ada yang mencegah, tidak ada orang yang telah mengajak kepada kebaikan, maka satu kampung menanggung dosa atas apa yang dikerjakan kemungkaran di kampung itu. Kekuatan kita pada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah kita ini lemah, Pak. Serba takut. Ya sekali-kali lah bendek dia gak apa-apa. Bendek itu biasa sudah. Enggak mumet. Merintahkan kemungkaran, mencegah kebaikan. Yang keempat, menudai kehormatan orang-orang beriman. Makanya mereka mudah sekali menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu kepada para ulama Islam, kepada tokoh-tokoh Islam, orang yang istiqomah, dituduh dengan berbagai macam fitnah dan berbagai macam tuduhan untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Kita masih ada kan, dulu masih ingat tentang chat mesumnya Habib Rizik yang dibuat oleh kenapa? Kesenggol. Yang mana kayak kita? Oh, itu. Pak di ruqyah dulu nih Pak Agus dulu atau apa? Oh, laptopnya? Aduh, lain nih. Nah, sudah. Yang ketujuh apa? Menyebarkan pusat menyebar kemungkaran, menghalangi dari jalan Allah dan memecah belah kaum muslimin. Makanya orang-orang munafik itu Pak dengan koordinasi ya dengan orang-orang kafir tahu untuk mendirikan tempat-tempat maksiat di perkampungan kaum muslimin, mendirikan tempat-tempat bermain supaya apa? Kita lengah semuanya. Ini perlu ada kerjasama antar umat Islam, kerjasama anak-anak kita nih Pak, selamatkan anak kita dari sifat-sifat semacam itu. Kalau anak nggak kita kendalikan dengan dari HP-nya, dari televisinya, nanti generasi kita akan lumpuh semuanya. Tidak punya izah, tidak punya kemuliaan, tidak punya rasa untuk membela agamanya. Jadi mereka mendirikan pusat kemaksiatan, penyebaran kemungkaran, minimal orang-orang Islam supaya lalai
mereka tidak mengkaji agamanya, menyibukkan waktu dengan waktu yang sia-sia dibuat oleh mereka. Maka ketika ada muncul itu segera dilarang. Nanti kalau sudah lama nggak dicegah, nggak dilarang, nanti sudah akan menyesal. Kita nggak bisa berbuat apa-apa nanti. Memata-matai kaum muslimin demi kepentingan musuh, sudah biasa. Jadi mereka selalu berada di saf kaum muslimin, mengambil informasi beritanya. Bapak ingat nggak perang Jawa? Dulu kan kerajaan semacam Raja Mataram kan cuma konflik intern saja. Kita bersyukur punya namanya Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang, yang mereka jadi Raja Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Anyokro Kusumo. Dia orang yang anti VOC. Dia berkali-kali menyerang Batavia, mengirimkan pasukan ke Batavia dari Jogja, Pak. Perang berkali-kali, 8 kali. Tapi begitu beliau meninggal digantikan putranya Raden Mas Saidin Amangkurat I, plek seperti Belanda. Bahkan dia telah membunuh sekitar 6.000 ulama, dibunuh dalam waktu 30 menit. Itu anaknya. Setelah konflik sudah, Amangkurat I meninggal digantikan Amangkurat II, itu Raden Mas Rahmat. Dari istri Ratu Kulon, Ratu Pembayun punya anak Raden Mas Rahmat. Dari Ratu satunya punya anak Raden Mas Derajat Pangeran Puger. Bentik lagi sudah. Adzan dulu ya. Adzan dulu. Ya, kita lanjut dulu. Yaitu perangan Raja-Raja Mataram. Ini sambil menengok sejarah, Pak, sejarah kita itu. Kita jangan meninggalkan sejarah. Akhirnya begitu Amangkurat II meninggal, mestinya yang jadi raja berikutnya adalah saudara lain ibu istri yang kedua, yaitu Pangeran Puger Raden Mas Derajat. Amangkurat III putranya mengangkat dijajah peperangan antara seorang anak itu dengan pamannya. Amangkurat III itu perang dengan Pangeran Puger sebagai pamannya. Akhirnya Puger dibantu dengan Belanda dengan VOC, terus begitu, Pak. Makanya Pangeran Puger menjadi raja di Mataram juga, tidak memakai gelar Amangkurat tapi pakai gelar Pakubuwono I. Punya anak namanya Raden Mas Surya Putra yang punya gelar Amangkurat IV. Punya anak 14. Dari salah satu putranya itu menjadi salah satu putra Amangkurat keempat sebagai putra mahkota sebagai raja berikutnya, yaitu dengan gelar Pakubuwono II. Ini konflik, Pak, karena Pakubuwono II dikuasai oleh Belanda. Makanya pamannya nggak terima. Paman dari istri Rati Mas Tejawati namanya Pangeran Mangkubumi Raden Mas Jono ini nggak terima. Akhirnya perang lagi sudah, sama-sama putra ini perang. Terus begitu, karena dikuasai dicengkeram oleh Belanda, makanya dibantu dengan paman satunya lagi, namanya Raden Mas Said, itu yang punya gelar. Orang Belanda ngasih nama dia itu Pangeran Sambernyowo, karena ahli dalam perang. Dia telah membunuh 600 orang Belanda, mati di tangan dia sendirian. Ini Pangeran Sambernyowo dengan senjatanya itu. Itu jagoan, Pak. Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono I belanya. Akhirnya Mangkubumi pecah, diusir, tidak boleh tidak boleh masuk Kartasura. Dia suruh mendirikan sendiri, yang mendirikan namanya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ini dari Jogja ini muncul pejuang dari Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II anti Belanda, Hamengkubuwono III juga begitu, punya anak dari istri lainnya namanya Raden Mas Mustahar dengan nama Pangeran Diponegoro yang mengajak perang total yang dikatakan dengan perang Jawa. Itu, Pak, 1825 sampai 1830, selama 5 tahun korban umat Islam yang mati untuk mempertahankan negeri ini, Pak, 200.000 umat Islam mati dalam perang Jawa. Banyak waktu itu, orang 100.000 itu. Orang Belanda yang mati sekitar 16.000, yang 7.000 itu londo ireng, kaum munafik. Coba
Jadi orang munafik begitu Pak, hidupnya untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya saja. Mereka nggak peduli dengan agamanya. 7.000 loh mati dalam peperangan perang Jawa yang terkenal antara Diponegoro dibantu dengan Ali Prawodirjo sama Kiai Mojo. Ini masih famili kami semua sebenarnya. Kiai Mojo namanya Abdullah Muhammad Abdullah Al-Khalifah. Ini sepupunya Diponegoro. Cuma Diponegoro sama Kiai Mojo tidak pernah sibuk urusan dengan kekuasaan, tapi dia lebih banyak zuhudnya, lebih mendalami agama, semacam di pesantren lama dia. Akhirnya begitu nggak tahan melihat keadaan semacam itu, Diponegoro menghubungi Kiai Mojo, menghubungi beberapa tokoh agama yang dihubungi, bergerak bangkit melawan Belanda. Perang total, perang Jawa yang telah menelan korban 200.000 umat Islam. Dan Belanda mati sekitar 16.000, sing 7.000 londo ireng. Itu kaum munafik. Coba peran orang munafik semacam itu. Kalau sekarang mereka nggak mau perang, leso dia mengambil keuntungan adu domba aja sudah. Jadi bahaya munafik sangat besar. Ya, manusia berwajah dua atau ambivalent. Kedua-belas ya, menyakiti Rasulullah. Ketiga bersikap dusta, berkhianat, mengingkari janji dan kesepakatan. Ini sifat-sifat mereka dalam Al-Quran Karim. Ini memang ayatnya tidak kita cantumkan. Bersikap bakhil, ya. Kalau mereka beribadah, mereka semata cuma riak, ya, riak dalam beramal, malas beribadah. Makanya orang yang malas ibadah itu seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau sholatnya malas-malesan. Mereka tidak pernah mau sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Karena apa? Tidak banyak dilihat sama orang. Sehingga Nabi katakan, sekiranya orang-orang munafik itu mengetahui pahala kebaikan Allah berikan kepada sholat isya dan sholat subuh di masjid, mereka akan pasti datang, walaupun datang dengan merangkak, kata Rasulullah. Orang munafik tidak mau sholatnya malas-malesan karena mereka riak dalam beramal. Meninggalkan jihad, bahkan tidak terbetik di hatinya untuk berjihad. Bersikap sombong, menampakkan kekufuran lewat ucapan dan bersemangat menyambut kekufuran. Jadi ada suatu hukum yang menabrak Islam, mereka langsung menampakkan kebahagiaannya, mengharapkan kaum muslimin kufur seperti mereka. Yang terakhir, ini kami sampaikan saja, yang terakhir ini faktor-faktor pendorong sifat nifak. Masih panjang ini, panjang banget Mas Yan. Ini entah berapa kali pertemuan. Tapi nanti pada poinnya, pada tafsir ayat-ayat nifak yang harus kita ambil pelajaran, serta bagaimana cara kita menghadapi kaum munafikin. Nifak perilaku dalam kehidupan yang digunakan sebagian orang atau kelompok manusia yang terpengaruh dengan dorongan pribadi. Nas-nas wahyu telah menyingkap akan maksud dan tujuan mereka sehingga jatuh pada perilaku nifak. Yang pertama, tamak dengan keuntungan duniawi, yang mana mereka itu berharap untuk mendapatkannya dengan menisbatkan diri pada kaum muslimin, dengan mengikrarkan penerimaan dengan prinsip-prinsip Islam, masuk dalam agama Islam, namun juga dibarengin dengan penyimpangan karakter dari dua hal. Itulah munculnya nifak, rakus duniawi dan adanya perubahan atau penyimpangan karakternya. Jadi takut akan dirinya, hartanya, keuntungan duniawinya jika ia menampakkan kufurannya itu. Makanya dia bersembunyi dalam kedok kaum muslimin. Kalau dia menampakkan kekufurannya, menampakkan bersama orang-orang kafir, takut bisnisnya hancur, ekonominya rusak, tidak makan, kedudukannya akan jatuh begitu. Sekarang kan banyak berkedok. Ini kalau sudah mau musim pemilu, orang yang dulu nggak pernah jilbaban, pakai jilbab. Yang dulu pakai jin, mau pakai kopiah, pakai sorban, ke masjid-masjid, ke pesantren. Ingat, itu orang sifat orang munafikin. Ojo percaya. Jadi kalau ke masjid mau nyumbang, jangan diterima bantuannya. Dirikan masjid ini murni untuk umat Islam, jangan terima bantuan dari mereka.
bahwa harga diri kita. Yakinlah masjid akan megah tetap dan akan ramai dengan dana-dana yang bersih. Di sini tidak cukup juga sekedar takut untuk melahirkan nifak, tapi juga dirinya dengan penyimpangan akhlak. Jadi ada semacam ketakutan, ada juga semacam penyimpangan akhlak, penyimpangan moralitas, menyebabkan jatuhnya orang dalam dunia nifak. Yang terakhir adalah berharap tipu daya melawan Islam dan kaum muslimin dengan senjata masuk Islam, kemudian membuat makar dan rusak, merobohkan Islam dari dalam dengan tetap merasakan aman dan selamat. Ini faktor-faktor pendorong nifak. Jadi kalau yang hancur dia itu aman, tidak. Tapi Allah ungkit, Allah sudah beritakan selamanya orang munafik pasti akan ketahuan. Jadi memang kita susah untuk memerangi mereka karena mereka tidak menyatakan terang-terangan perang dengan umat Islam. Ini sebagai mukadimah yang disampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada tafsir munafikin pada pertemuan yang depan insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.